Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Firdaus, MPM 773. Mata kuliah Perkembangan Media kelas R3M akan mempresentasikan dari kelompok 3, yaitu materi portal dan berita online, bersama teman-teman yaitu Robertus Franz Alvinanto, NPM 763, ada Yoga Wibisono Munandar, NPM 778, ada Dava Alfarizi, NPM 779, ada Muhammad Fadli Saroful Anam, NPM 780, dan juga ada Ibnu Fatahila, NPM 034. Baik, sebelum kita masuk ke materi, tentunya saya akan menjelaskan pengertian berita online. Portal berita online biasanya berdiri sendiri atau merupakan konvergensi dari media cetak dan elektronik. Contohnya, seperti detik.com dan kapanlagi.com adalah portal berita yang berdiri sendiri, sedangkan kompas.com atau metrotvnews.com merupakan portal berita TV dan koran. Berita online yaitu suatu jaringan global yang mengacu pada sistem informasi yang memiliki hubungan antara komputer sehingga dapat melakukan komunikasi data dalam membagikan informasi dari satu negara ke negara lainnya dengan mudah. Baik, kali ini ada teman saya yang akan melanjutkan presentasi dari materi ini, yaitu adalah Ibnu Fatahila. Waktu dan tempat dipersilakan. Berita online yang pertama sifatnya digital dan tidak memiliki bentuk fisik di dunia nyata, sehingga terkesan lebih simpel. Yang kedua, interaktif. Terjadinya komunikasi dua arah antar pembaca dan penulis berita. Dengan ini, penulis berita bisa mengetahui respon ataupun kritik dari pembaca berita. Yang ketiga, hypertekstual. Mempermudah pembaca mencari suatu konten. Yang keempat, virtual. Portal berita online dapat mengandung berbagai macam materi berita, tidak terbatas hanya di teks. Contohnya video atau gambar interaktif agar pembaca tidak jenuh ketika membaca melalui portal berita online. Yang kelima, jaringan. Di dalam portal berita online tidak hanya terbatas di dalam portal berita online tersebut, namun pengakses situs dapat berjejaring ke situs lain ataupun media sosial lain, baik antar pembaca ataupun redaksi ataupun penulis berita. Baik, kita akan melanjutkan lagi ke materi berikutnya, yaitu sejarah berita online yang akan dibacakan oleh Dava Alfarizi. Waktu dan tempat dipersilakan. Internet berkembang pesat sejak ditemukannya browser di tahun 1992. Internet yang dirasa bisa menyebarkan informasi lebih cepat akhirnya digunakan sebagai media jurnalisme. Situs jurnalisme pertama diluncurkan di University of Florida pada tahun 1993. Perkembangan tersebut juga sampai di Indonesia, sehingga 1 tahun setelah diluncurkan situs jurnalisme di University of Florida, di tahun 1994 muncul republika.co.id sebagai media online pertama di Indonesia. Kemudian, menyusul pada tahun 1996 muncul tempointeraktif.com yang sekarang berubah menjadi tempo.co.id. Tidak lama setelah itu diluncurkan pula Bisnis Indonesia pada tanggal 2 September 1997 dan Kompas Online atau kompas.com. Media-media tersebut menjadi generasi pertama situs berita online di Indonesia. Pada saat itu, isi portal berita yang sudah ada di Indonesia kebanyakan hanya memindahkan versi cetak ke bentuk online dan belum berorientasi profit karena internet pada waktu itu belum populer di Indonesia. Bentuk ini dirasa biasa saja dan cenderung statis. Oleh karena itu, pada tahun 1998, detik.com lahir dengan konsep yang baru dengan langgam straight to the point atau langsung kepada intinya saja. Detik.com pun mendapatkan tempat di hati para pembacanya. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali media online bermunculan, namun media-media tersebut perlahan-lahan gugur karena pertumbuhan bisnis yang ada tidak sesuai dengan kecucuran dana yang sudah mengalir dari investor.
Kelesuan ini berlangsung mulai dari akhir tahun 2000 hingga tahun 2003. Tetapi di tahun 2003 ada seorang warga negara Indonesia lulusan Australia yakni Steve Christian bersama rekannya membuat situs berjudul www.kapanlagi.com. Situs tersebut merupakan situs yang berisi tentang berita hiburan dan 7 tahun kemudian situs ini menjadi situs hiburan terpopuler di Indonesia. Tahun 2012, Steve membuat portal berita yang lebih serius yakni merdeka.com. Tahun 2007, grup PT Media Nusantara Citra, disingkatnya MNC, merilis okezone.com. Peluncuran situs ini menjadi salah satu monumen kebangkitan media online di Indonesia. Akhirnya beberapa media seperti vivanews.com, kompas.com, dan tempo.com digarap lebih serius lagi. Kompas.com yang sebelumnya hadir dengan nama Kompas Cyber Media akhirnya melakukan rebranding menjadi kompas.com di tahun 2008 dengan total biaya 11 miliar rupiah. Portal berita online yang pada awalnya tidak begitu dilirik kini bisa dikatakan menjadi pusat perhatian dan sesuatu yang serius karena orang-orang semakin menyadari bisa saja terjadi kemungkinan media-media yang sudah ada sebelumnya ditinggalkan oleh para penggunanya. Saat ini, disadari atau tidak, sudah terjadi pergeseran sikap dalam memilih media informasi. Orang-orang yang tadinya bersedia meluangkan waktunya untuk membaca koran di pagi hari, kini mulai beralih kepada sentuhan telepon genggam mereka karena dianggap lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, banyak media yang menyiapkan versi online mereka secara lebih baik dan serius. Hal ini bertujuan supaya media mereka bisa tetap eksis di dalam persaingan yang ketat. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan keunikan dan juga sejarah berita online. Kali ini kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan, yang dimana akan dibacakan oleh Fadli dan Yoga. Waktu dan tempat dipersilakan. Keunggulan atau kelebihan portal berita online. Yang pertama adalah sarana penjualan produk. Jadi di dalam sarana penjualan produk, jika Anda mempunyai produk barang atau jasa yang ingin dipasarkan di masyarakat, maka Anda harus punya media. Itu seperti media berita yang untuk khususnya para pelaku usaha UKM, itu fungsinya adalah sebagai alat untuk memperkenalkan produk UKM kepada dunia luas. Dengan banyak pembaca di portal informasi atau berita online, Anda punya peluang untuk mendapatkan calon pembeli dengan jumlah yang cukup banyak juga. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Mempermudah komunikasi lewat sebuah portal informasi, Anda bisa berkomunikasi dengan mudah, entah itu dengan klien Anda, dengan teman-teman Anda, atau dengan calon konsumen dan sebagainya. Website modern itu dilengkapi dengan berbagai fitur komunikasi yang memungkinkan kita berbicara dengan pelanggan. Adanya kotak komentar di portal informasi atau portal digital berita lainnya, adanya form kontak atau sebagian kecil dari cara komunikasi lewat portal informasi. Yang ketiga, memperkenalkan profil perusahaan Anda. Semakin dikenal profil, maka akan semakin terkenal profil tersebut. Sebuah perusahaan atau organisasi tertentu mau jika profilnya dikenal luas, untuk itu memilih portal informasi sebagai media publikasi profil perusahaan adalah salah satu cara inovatif. Yang keempat, mendatangkan calon konsumen. Portal berita, liputan, dan informasi juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendatangkan calon konsumen. Banyak perusahaan yang bisa menggait klien dari luar daerah atau bahkan luar negeri lewat portal berita, liputan, dan informasi online. Seperti yang kita ketahui, jumlah pengguna internet tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari luar negeri. Yang kelima, menjadi sarana publikasi resmi perusahaan Anda. Jadi lewat portal berita, liputan, dan informasi online, nantinya perusahaan Anda bisa menjadikan sebagai sarana publikasi resmi. Misalnya perusahaan Anda mengadakan undian berhadiah, maka informasi seputar kegiatan tersebut bisa ditampilkan lewat portal berita, liputan, dan informasi online lainnya. Bahkan hampir semua perusahaan atau pengusaha pelaku UKM, traveler, komunitas, dan lain-lain akan mengirim rilisnya ke portal berita, liputan, dan informasi. Yang keenam adalah branding. Membangun branding juga sangat penting.
bagi perusahaan. Nah, peran membangun branding juga bisa dilakukan lewat portal berita, liputan, dan informasi online. Untuk itu, branding lewat portal berita, liputan, dan informasi juga sangat perlu. Yang ketujuh, kemudahan memberi informasi. Dengan bekerja sama dengan portal berita, liputan, dan informasi, perusahaan akan mudah untuk mengupdate informasi terbaru seperti jadwal kegiatan, berita terbaru, dan lain-lain. Dengan adanya portal berita, liputan, atau portal berita-berita online lainnya, konsumen maupun calon konsumen tetap bisa mengetahui perkembangan terbaru dari perusahaan. Meski jaraknya sangat jauh, selain itu, umumnya konsumen akan lebih suka berinteraksi dengan customer service perusahaan lewat sebuah website karena kepraktisannya. Yang kedelapan, kemudahan melakukan polling. Polling juga merupakan sarana untuk mengetahui keadaan dan keinginan konsumen atau calon konsumen saat ini. Lewat portal berita, liputan, dan informasi online, kita bisa membuat polling dengan mudah dan praktis namun bisa dimaksimalkan. Dan sekian kelebihan dari saya. Ini saya akan menjelaskan kekurangan dari portal media online. Seperti yang kita tahu di media TV, publik tidak bisa memberikan komentar terbuka. Sedangkan di portal media online, itu bisa. Melalui fitur komentar ini memang salah satu kelebihan berita online. Namun komentar dalam media online dinilai banyak yang kurang layak. Menjadi permasalahan saat komentar kadang tidak berkaitan dengan berita, terkadang promo dan link-link yang berisikan virus. Dan juga karena komentar bersifat terbuka, maka semua publik dapat melihat dan bisa terjadi kerusuhan seperti perdebatan yang dapat menimbulkan provokasi. Baik, kali ini akan dibacakan oleh Robertus Alvin, yang dimana membacakan salah satu portal berita dan juga membacakan kesimpulan. Untuk Robert Alvin, waktu dan tempat dipersilakan. Contoh-contoh dari portal berita online yang ada di Indonesia diantara lain adalah detik.com, okezone.com, kemudian kompas.com, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesimpulan, portal berita online dalam perkembangan media merupakan suatu bentuk perkembangan yang pesat. Dikarenakan evolusi dari awal kehadirannya hingga saat ini tergolong sudah mengalami banyak peningkatan perubahan. Dan lambat laun kemudahan mengakses portal berita online semakin mudah, bahkan melalui telepon genggam. Portal berita online saat ini sangat diandalkan oleh masyarakat, khususnya para generasi muda. Dikarenakan tampilannya yang lebih interaktif dan kecepatannya dalam penyampaian informasi yang lebih cepat dibandingkan media cetak maupun berita yang ada di TV atau radio. Tetapi portal berita online juga tidak dapat semerta-merta menjadi sumber rujukan dalam mencari berita. Dikarenakan proses penyampaiannya yang cepat, terkadang proses editorial memiliki kelemahan sendiri di sini, di mana kadang terjadi kesalahan informasi, bahkan yang lebih fatal, kadang terjadi penyebaran hoax. Untuk menyikapi kekurangan dari portal berita online, utamanya diperlukan peran utama masyarakat dalam menyaring berita yang telah dibaca atau diakses, dan tidak gegabah untuk menyebarkan berita yang telah diketahui jika kebenarannya masih belum pasti, atau biasa kita kenal dengan pepatah saring sebelum sharing. Dan masyarakat juga harus mengetahui mana portal berita online yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan ataupun yang tidak bisa. Penulis dari portal berita online juga seharusnya dapat lebih teliti lagi dalam menulis berita di portal berita online tersebut. Karena berita yang telah diakses dapat mengalami interpretasi yang berbeda-beda dari para pembaca, serta berita yang sudah beredar luas bisa membentuk suatu pernyataan atau opini tertentu, sehingga peran penulis seharusnya lebih bijak. Peraturan ataupun lembaga yang mengatur portal berita online sudah ada, walaupun pada praktiknya terkadang terjadi kelemahan tertentu. Peraturan yang mengaturnya diantaranya adalah Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai portal berita online.
bagaimana? Apakah sudah cukup jelas? Jika ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya setelah presentasi ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Robert yang sudah menjelaskan isi materi juga dan juga menjelaskan kesimpulan. Jadi ini adalah hasil presentasi dari kelompok 3 materi tentang portal dan berita online. Untuk teman-teman yang sudah mendengar hasil presentasi kami, jika ada pertanyaan atau hal yang kurang mengerti, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar di video, atau kalian juga bisa langsung saja berdiskusi di ruang grup WA yang sudah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.